foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Bang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18/8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Ali jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap, status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran saat menonton TV. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi hari saat Mimin kesiangan itu merupakan hari penemuan jenazah Tuti dan Amalia oleh Yosef Hidayah. Pengakuan Mimin ini sangat berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Dalam prarekonstruksi Mimin datang di paling akhir saat para pelaku mengeksekusi Tuti dan Amel. Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Namun Danu mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Akhirnya terbongkar asal-muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Seperti diketahui, yayasan itu diduga jadi pemicu kasus pembunuhan Tuti DSN Amalia, 18-8. 2 tahun berlalu, penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Tuti dan Amalia terkait penguasaan yayasan tersebut. Lewat pengacaranya, pihak Yoris ungkap fakta soal asal-usul berdirinya yayasan, ternyata yayasan tersebut dibangun dan didirikan oleh Yosef. Namun di awal rencana Yosef untuk bangun yayasan, Tuti dan Amel tak merestuinya, berbeda dengan Tuti, istri muda Yosef justru dukung keinginan Yosef. Mimin bahkan berkorban banyak untuk yayasan, tak hanya menjual perhiasan, ia sampai merelakan tanah milik keluarganya untuk didirikan sekolah yang dinaungi yayasan. Seusai yayasan didirikan, Mimin dan Yosef yang menguasainya, pengorbanan yang besar untuk yayasan nyatanya tak menjamin Mimin langgeng berkuasa di sana. Sebab secara mendadak, Yosef memasukkan istri sah dan keluarga intinya ke yayasan, di momen itulah awal mula Yosef kerap berkonflik dengan Tuti dan Amel.
Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkap. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang.
Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak